Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat, ya, salam olahraga. Biasakanlah kalian untuk olahraga kecil-kecil aja. Sepedaan di komplek, lalu jalan kaki, lari di tempat, lalu sepedaan juga, main basket, dan seterusnya. Cukup untuk membuat kalian ada gerakan. Sebelum mulai pelajaran, setelah itu, ya, setelah olahraga kecil itu kalian sarapan, ya, mandi, sarapan, ya, minum vitamin, makan buah-buahan seperti pepaya, lalu nanas, semangka, alpukat, mangga, yang bisa kalian jus untuk menambah kekuatan kalian. Oke? Di kelas 8 ini untuk bab 2, setelah kode akun kita akan mempelajari jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Silahkan perhatikan. Pengertian jurnal adalah buku harian untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis menurut urutan tanggal waktu terjadinya ke dalam kelompok akun debit dan kelompok akun kredit. Ini menggambarkan kalau kalian tiap hari, kalau kalian mencatat ada transaksi yang pernah kalian pelajari di kelas 7, itu kalau tiap hari belanja apa, jam berapa itu biasanya dicatat. Ya, nanti untuk transaksi itu nanti akan masuk ke akun debit dan akun kredit. Jurnal disebut juga Book of Original Entry, artinya buku harian, karena jurnal merupakan langkah awal atau dasar dalam tahap-tahap akuntansi dan digunakan untuk mencatat perubahan akibat dari transaksi setiap hari. Jurnal umum dalam siklus akuntansi masuk tahap pencatatan karena berfungsi sebagai pencatat kejadian atau transaksi-transaksi selama satu hari yang terjadi dalam perusahaan. Kita dapat membuat jurnal umum setelah melakukan analisa dan bukti-bukti transaksi. Ya, masih ingat bukti transaksi waktu kalian kelas 7, contohnya cek, nota, faktur, kwitansi. Itu contoh bukti-bukti transaksi. Fungsi jurnal meliputi yang A, fungsi mencatat. Jurnal mencatat setiap transaksi dan kejadian di dalam perusahaan, ya. Transaksi misalnya pemberian gaji, pembayaran listrik, pendapatan dan seterusnya. Lalu yang B, fungsi historis, mencatat transaksi menurut urutan waktu terjadinya transaksi dari hari ke hari, ya. Tiap hari ada pencatatan. C, fungsi analisa. Analisa dalam jurnal akan menghasilkan akun yang didebit dan akun yang dikredit dengan jumlahnya, ya. Lalu fungsi instruksi, jurnal memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Fungsi informasi, jurnal memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan sehari-hari, ya. Berapa jumlah yang diproduksi misalnya seperti itu, atau jumlah yang harus selesai pada deadline atau pada jatuh temponya. Kegunaan jurnal yaitu A, menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke buku besar, ya. Setelah nanti kalian membuat jurnal, kalian akan membuat buku besar. Mengontrol keseimbangan jumlah debit dan kredit. Analisa jurnal. Sebelum pencatatan ke dalam jurnal dimulai terlebih dahulu, bukti transaksi dianalisa tentang harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.
mana yang harus kalian masukkan ke debit dan kredit. Sebelumnya, mungkin di kelas 7 secara garis besarnya kalian mengetahui di debit dan kredit itu apa. Seperti begini. Debit kalau khusus uang, debit itu uang masuk yang kita terima itu berarti debit. Misalnya memberikan kita ke uang saku itu berarti debit. Nanti kalau kita belanjakan, misalnya beli buku, maka yang berkurang nanti di kredit uangnya, tapi bukunya di debit ya. Jadi debit dan kredit itu penyeimbang, penyeimbang antara yang diterima dan yang dikeluarkan. Tetapi untuk perusahaan nanti akan lebih detail lagi. Di sini coba perhatikan. Untuk kelompok akun yang bertambah atau berkurang, coba perhatikan. Harta pada perusahaan jasa salon tadi, perusahaan salon, contoh harta perlengkapan, kas, piutang, peralatan kendaraan, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutan itu apa? Contoh begini, kalau kita punya kendaraan atau peralatan, harga barunya 20 juta, tetapi 2 tahun kemudian pasti juga tidak 20 juta. Sudah turun harganya 15 atau 10 juta. Itu karena ada penyusutan. Karena dipakai jadi mengalami penyusutan. Contohnya ada knalpotnya bocor, mesinnya udah mulai rusak, cannya mengelupas, itu yang disebut penyusutan seperti itu. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Lalu untuk utang, kalau bertambah posisinya di kredit, lalu kalau berkurang di debit. Modal, itu modal uang penyetoran awal, kalau ada tambahan modal lagi, bertambah di kredit, berkurang di debit. Bribe itu pengambilan pribadi ya. Di dalam perusahaan itu kita kadang yang punya suka mengambil untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu. Jadi bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan jasa. Kalau salon tadi pendapatan jasa yang motong rambut, lalu menyewakan pakaian pengantin misalnya. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk beban itu misalnya kita membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar keamanan, itu kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Untuk lebih jelasnya, tolong perhatikan analisa transaksi di bawah ini. Ini perusahaan Mariska. Pada tanggal 1 Januari, transaksinya disetorkan uang kas ke dalam perusahaan. Patricia sebesar 3 juta. Kelompok akun yang dipengaruhi itu adalah aktiva bertambah, modal bertambah. Aktiva itu harta ya, aktiva itu harta. Akun yang di debit kas, akun yang di kredit modal. Tanggal 6 dibayar sewa kios. Itu yang dipengaruhi adalah beban bertambah dan aktiva berkurang. Yang di debit beban sewa ya, lalu di kredit kas. Tanggal 7 Januari dibeli secara kredit 2 mesin ya. Kalian perhatikan atasnya dibeli secara kredit 2 mesin ini ya. Nanti yang dipengaruhi adalah aktiva dan utang, karena secara kredit itu berarti utang. Mesin jahit di debit, utang usaha di kredit. Tanggal 11 Januari diterima tunai. Ya, pendapatan jasa seragam 150.000. Aktiva bertambah, modal bertambah, ini harta yang dipengaruhi atau akun yang dipengaruhi. Kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Tanggal 15 Januari diserahkan hasil jahitan pakaian. Ya. Tetapi pembayarannya belum diterima, jadi belum bayar itu ya. Ini berarti aktiva bertambah, modal bertambah. Piutang usaha di debit, pendapatan jasanya di kredit. Dibayar utang kepada toko tunas. Ya, dibayar utang
100.000, lalu kewajiban yang akun yang dipengaruhi kewajiban berkurang, aktiva berkurang, utang usaha di debit, kas di kredit. Lalu 28 Januari diterima jahitan dari langganan, tetapi belum dibayar, aktiva bertambah. Ini bukan aktiva ya, ini modal. Tolong diralat, modal bertambah ya. Piutang di debit, pendapatan di kredit. Lalu 29 Januari dibayar gaji pegawai. Ya, di sini akun yang dipengaruhi adalah beban bertambah, aktiva berkurang. Ini ya, beban gaji di debit, kas di kredit. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, nanti bentuk jurnal umumnya ini akan seperti ini ya. Tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Lalu ini halaman, ini F ini halaman, bukan G tapi F. Keterangannya, tanggal, ini isinya nanti tanggal, bulan, dan tahun ya. Atau kalian tulis tanggalnya kalau tahunnya sudah ada di atasnya ya. Lalu untuk yang B, kolom akun keterangan. Ini diisi nama akun ya, harta utang modal, pendapatan beban itu nama akun ya. Yang dari setiap transaksi di debit maupun di kredit. Lalu yang C, kolom rep. Ini diisi nomor kode akun. Ini. Lalu yang D, ini kolom debit, kolom ini diisi dengan jumlah seharusnya debit. Yang ya, debit. Untuk yang C, yang E, maaf, kolom kredit diisi yang seharusnya di kredit. Lalu yang F, ini setiap halaman jurnal diberi nomor urut yang digunakan untuk referensi dalam memposting buku besar, itu halaman jurnal. Coba perhatikan contoh jurnal umum yang telah kita bahas di atas tadi. Mariska, ini jangan lupa setiap kalian membuat laporan keuangan atau transaksi ini harus ditulis. Mariska, jurnal umum, ini judulnya ya. Lalu per, itu periode 31 Januari 2007. Lalu RP ini dalam rupiah maksudnya. Angka-angka ini ada dalam rupiah. Isinya nanti tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Lalu ini halaman ya, halaman jurnal. Tolong perhatikan, ini tadi yang Bapak sebutkan, lalu rep. Rep ini adalah kode akun. Kode akun. Untuk kode akun yang digunakan adalah kode akun kelompok. Ya. Jadi mulai sekarang dari kelas 8 ini, dari jurnal umum ini sampai nanti kalian kelas 9 semester 2, kode yang kalian pakai adalah kode kelompok yang ini, yang warna kuning ini. Ya. Jadi setiap kalian mengisi kode akun, ini kodenya. Ya, yang ini untuk kalian tahu saja, tetapi untuk sampai kelas 9 ini. Oke. Contoh jurnal umum yang Bapak sebutkan tadi, ya. Tanggal keterangan rep yang tadi diisi dengan kode kelompok, lalu debit dan kreditnya langsung kalian masukkan di sini. Dari mulai yang Bapak jelaskan ini sambil kalian melihat bukunya, ya. Ini yang sudah sesuai dengan debit dan kreditnya. Lalu turun ke bawah, kita perhatikan. Ya. Untuk tanggal 1 kas di debit, ini 3 juta kurang ke atas, nggak apa-apa. Lalu modalnya di kredit. Kode akun kas 111, modal 311. Untuk tanggal 5, beban sewa di debit, kasnya di kredit. Kodenya ini ya, 511 untuk beban sewa, kasnya 111. Sama ya kasnya dengan ini. Selama sama, nama akunnya berarti kalian sama. Tetap tulis, biarpun ada di debit dan kredit. Tanggal 7, mesin jahit di debit, di sini, lalu utang usaha di kredit. Ya, kode akun 121 untuk mesin jahit, utang 211.
Peralatan jahit, ya ini mesin jahit dengan peralatan jahit itu beda, ya maka kode akunnya tinggal mengurutkan saja di sini. Peralatan jahit 122, kas 11 sama, kalau kasnya ya tetap sama 111 30.000. Lalu untuk tanggal 11 kas 150.000 debit, pendapatan jasa di kredit. Tanggal 15 piutang usaha, kode akunnya 112 karena harta lancar tinggal mengurutkan saja dari kas ini 112 200.000, lalu pendapatan jasa kredit 200.000. Tanggal 20 utang usaha, kode akunnya 211 di debit 100.000, kas di kredit 100.000. Piutang tanggal 28, piutang 112 di debit 50.000, pendapatan jasa di kredit 411 kodenya tadi ya. Ini pendapatan jasa tulisannya hanya berbeda tapi sama nanti ya. Contoh dari Bapak nanti ada lagi 50.000. Lalu untuk tanggal 29 beban gaji di debit 200.000, kode akun 512, tinggal mengurutkan karena di atas tadi ada beban sewa. Lalu untuk kreditnya kas 200.000. Kalian jumlahkan. Waktu pertama kali Bapak membuka pelajaran akuntansi, kalian punya tugas untuk membuat analisa ini. Ya, analisa ini dari soal yang pertama kali, ya, bengkel nyaman. Bapak minta kalian untuk membuat analisa, ya, hanya untuk mengingat kalian kembali pada saat kalian di kelas 7, ya. Analisa ini nanti yang akan kalian buat jurnal umum. Tetapi untuk membuat jurnal umum kalian nggak usah membuat analisa lagi, langsung dari sini, ya. Nah, coba perhatikan perbandingan antara analisa dengan jurnal umum. Ini yang sudah Bapak buat analisa, ya, dari soal yang telah kalian kerjakan, ya. Gas bertambah, modal bertambah, dan seterusnya. Nanti kalau kalian sudah memahami, langsung kalian ke jurnal umum. Ini hanya perbedaannya aja. Coba kalian lihat. Karena analisa, ini kalau kalian memahami jurnal umumnya gampang ya. Ini analisa yang sudah jadi dari soal ini. Ya, dari soal yang telah kalian kerjakan. Lalu Bapak langsung pindahkan ke jurnal umum. Pertama yang harus kalian buat adalah judulnya. Ya, jangan lupa nyaman, jurnal umum, periode, sama dengan soal ini ya. 31 Desember 2013. Lalu nama keterangannya ini ya. Tanggal keterangan ref debit kredit. Coba perhatikan, tanggalnya sama, ini tanggalnya sama seperti di soal ya. Ini Bapak langsung saja tulis tanggalnya. Nah, untuk menentukan debit dan kreditnya, ya, debit dan kreditnya, kalian lihat, ini hampir sama. Untuk yang debit dulu, yang kalian tulis kas, ya, lalu kreditnya yang di bawah modal ini, ya. Mengerjakan untuk yang sebelah ini refnya ini, ya, untuk kode akun kelompok, lalu debitnya di sini. Oke, coba perhatikan. Mengerjakan jurnal umum, kalau sebelah kredit nanti kalian mengerjakannya agak menjorok ya, jadi tidak sejajar kayak ini ya, tetapi agak menjorok ke ke tengah, baru itu nyalakan kredit. Karena bertambah kas bertambah, maka di debit, lalu modal bertambah di debit seperti keterangan yang ada di atas tadi ya. Lalu yang tanggal 3 membeli perlengkapan bengkel secara tunai ya. Ini analisanya, lalu jurnal umumnya ini. Perlengkapan kas di kredit. Ini kode akunnya ya. Kode akunnya. Lalu perlengkapan di debit karena bertambah ya. Kas di kredit karena berkurang. Ini.
Oke. Tanggal 7 membeli peralatan bengkel sebesar 11.400 baru dibayar 2.400.000, sisanya dibayar bulan depan, artinya utang nih ya. Kalian lihat. Peralatan bengkel 11.400.000 baru dibayar kas nih ya. Berkurang berarti posisinya di sini. Lalu utang usaha bertambah, posisinya di kredit juga. Nih ya. Oke. Ini ya. Peralatan bengkel bertambah di debit, kode akunya. Kode kelompok 121. Ini tinggal ngurutkan ya, kode akunya ya, paling atas apa, tinggal urutkan saja. Ya, sama dengan waktu kalian membuat nomor kode akun. Oke, ini untuk kas kodenya masih sama ya, kas sama dengan di atas. Ya. Lalu tanggal 12 membeli peralatan bengkel. Ya. Ini peralatan bertambah, kas berkurang. Ya, peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ya. Lalu yang kosong-kosong ini kalian seripin aja ya. Oke. Kode akunya. Untuk peralatan, karena peralatan juga sama, ini sama ya, 121, 121. Tapi kalau mesin nanti berbeda, tinggal ngurutkan saja sama dengan kode akun nikasnya. Oke. Tanggal 17. Ini ya, 17 soalnya diterima jasa perbaikan motor. Ya. Kalau di dalam analisa kas, modal pendapatan jasa bertambah. Bertambah ini dalam kurung. Nah, di dalam jurnal umum tidak modal. Modalnya ada tanggal 1 ya. Modal itu hanya ada pada tanggal 1. Kalau modal kalian di bawahnya ada modal berarti masalah. Ini yang tanggal 17. Kas karena bertambah, posisinya di debit. Lalu di sebelah kreditnya, ini bukan modal lagi tapi pendapatan jasa. Yang ini ya. Kredit 5.700.000. Kode akunya ini tetap sama untuk kasnya seperti di atas. Lalu pendapatan jasa 411 ya. Oke. Lalu untuk yang tanggal 21 membayar iklan pada surat kabar. Kalau dianalisa kas berkurang, modal berkurang. Untuk di jurnal umum beban dulu berarti ya, beban karena tidak ada modal lagi, ini debit. Lalu kasnya berkurang di kredit 300.000 ya. Kode akunya untuk beban itu 511 ya. Lalu di bawahnya kas masih sama. Oke ya, tadi tidak ada modal lagi ya. Lalu tanggal 24 dibayar utang atas pemberian peralatan, berarti kas berkurang, utang berkurang. Kasnya kas berkurang, maaf ini kas berkurang posisi di sini. Utang usaha berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Ini ya. Ini utang berkurang, jumlahnya sama ya. Jumlahnya debit dengan kreditnya sama. Ini 4 juta ya. Oke. Lalu tanggal 25 dibayar gaji karyawan. Ya, dibayar gaji karyawan. Beban gaji dulu sama dengan di atas, beban gaji sama dengan ini. Lalu kasnya di bawah di kredit 2.800.000. Kode akunya tinggal ngurutin ya. Di sini 511 berarti 512. Kasnya masih sama. Ini kode akunya. Ya. Maaf, ini 211. 211 ini 111 ya. Ini juga 111.
111. Ya, oke. Tanggal 27. Tuan Nandang mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi ya. Ini private ya. Kalau di private bukan modal lagi, lalu di bawahnya kas. Jumlahnya berapa? 1.800. Nah, ini kode akun private. Ini tinggal modalnya di atas berapa? 311, berarti private-nya 312. Kasnya tetap sama ya. Ya, oke. 28 dibayar rekening telepon dan listrik. Ini ya, berarti debitnya beban telepon dan listrik, kas kreditnya. Kode akunnya tinggal nerusin di atas, beban iklan, beban gaji, berarti beban telepon dan listriknya 513. Kasnya masih sama. Jumlahnya. Oke, terakhir kalian jumlahkan. Debit dan kredit harus sama. Ya, ini ya. Oke, perhatikan. Untuk ciri jurnal umum, ini pasti ada debit dan kreditnya. Ini pasti sama ya. Kalau kalian menuliskan misalnya di sini, ini antara debit dan kredit sama. Contohnya ini 11.400, ini juga harus sama dijumlahkan ya. Lalu untuk debitnya itu ada di debit dulu yang kalian kerjakan, baru kreditnya agak ke tengah semua seperti ini ya. Oke, nanti ini akan Bapak kirimkan kepada kalian untuk latihan ya, untuk mengingat kalian kembali. Tapi kalau kalian sudah mahir untuk analisa, nggak usah dikerjakan lagi. Kalau ada soal dari Bapak ya, langsung kalian buat jurnal umum seperti ini. Oke, itu dulu. Terima kasih kalian telah menonton video dan telah memperhatikannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke.